wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Tema di malam hari ini kita akan membahas tentang Nastafa di negeri Palestina. Kenapa kita angkat permasalahan ini? Karena hampir satu pekan kita melihat berita bagaimana negeri para nabi dan negeri yang bersejarah yang ada ikatan dengan kaum muslimin, mereka sedang digempur habis-habisan oleh tentara Zionis. Tentu kita tidak katakan Israel, karena Israel itu nama suci dari Israel, dan Israel sendiri adalah nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub. Kita katakan Yahudi atau kita katakan Zionis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penderitaan orang-orang Palestina ini sebenarnya sudah berlalu dari zaman ke zaman. Semenjak orang-orang Yahudi menetap di Palestina yang kemudian mencaplok hampir 85% tanah Palestina. Hanya mungkin sisanya 15% saja tanah Palestina itu. Tapi kalau terus menerus Yahudi kemudian mencaplok tanah sedikit demi sedikit, lama-lama habis. Dan kalau itu terjadi, maka tentu imbasnya adalah kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena sebelum terjadi peristiwa yang sekarang ini juga banyak berita kepada kita tentang penyiksaan, pengeboman, pembunuhan bayi-bayi yang tidak bersalah, wanita-wanita yang tidak bersalah, dan begitu seterusnya, seolah-olah tidak ada hentinya. Ditambah-tambah kemudian hari ini bukan hanya ratusan, sudah ribuan jiwa melayang. Lalu apa kepedulian kita kepada mereka? Makanya kita akan coba mengangkat sejarah Palestina, karena sejarah ini harus tetap ada dalam pikiran kita. Jangan sampai kita bodoh dan tidak tahu urusan Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sejarah Palestina ini sudah ada sejak zaman dulu, atau boleh dikata mungkin 10.000 tahun yang silam sebelum Masehi, dan sudah diduduki oleh orang-orang Arab. Karena ada dalam buku-buku sejarah penamaan Palestina itu, ada juga yang mengatakan itu nama orang. Dia putra daripada Kan'an, dan Kan'an putra daripada Nuh alaihi salam. Artinya kabilah yang menetap pertama adalah kabilah Kan'aniyun, dan mereka asli orang-orang Arab. Itu puluhan ribu sebelum Masehi. Karena Yahudi ini menduduki Palestina ini kan baru-baru ini saja, mungkin sekitar 1 abad lah, 100 tahun setelah Perang Dunia Pertama kan gitu. Ketika itu dimenangkan oleh Inggris. Kemudian Inggris secara sepihak kemudian menjadikan sebagian besar tanah Israel atau tanah Palestina, kemudian didudukkan Yahudi di situ. Dan diperparah setelah Perang Dunia Kedua. Ketika itu Nazi yang memenangkan Jerman, sehingga banyak kemudian orang-orang Yahudi di Eropa yang disembelih. Makanya kemudian mereka pun berbondong-bondong hijrah dari Eropa dan menduduki tanah Palestina. Dan sampai hari ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya punya kasih gambaran bagaimana kemuliaan tanah Palestina ini. Kita jelaskan secara global dulu.
Palestina ini adalah tanah yang diberkahi. Bahkan dia negeri yang didoakan secara khusus oleh Nabi SAW dengan keberkahan dan juga keberuntungan. Allahumma barik li Syamina, kata Rasul. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Dan jantung kota negeri Syam itu Palestina. Dan Nabi SAW mengatakan, Tuba, Tuba, beruntunglah orang-orang yang ada di Syam itu. Tuba li Syam. Kemudian para sahabat mengatakan, walima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul? Rasul SAW mengatakan, karena di atas langit negeri Syam dibentangkan sayap-sayap malaikat dan mendoakan kebaikan kepada para penduduknya. Terlebih di Palestina ini ada Masjidil Aqsa, salah satu daripada masjid yang pernah dijadikan kiblat kaum muslimin. Bahkan Rasul pernah berkiblat dalam salatnya ke Baitul Maqdis di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, berkiblat selama 16 sampai 17 bulan, baru kemudian dialihkan ke Baitullah Al-Haram. Artinya bahwa Baitul Maqdis ada sejarah, ada kaitan dengan kita kaum muslimin, karena dia adalah kiblat daripada kaum muslimin sebelum adanya peralihan kiblat. Bahkan Palestina sendiri, khususnya Al-Quds. Al-Quds itu yang sekarang kita kenal Masjidil Aqsa. Masalahnya Al-Quds sendiri kan dijadikan keyakinan tiga agama, bahwa tempat itu, kalau orang barat menyebutnya Yerusalem, kalau kita menyebutnya Al-Quds. Itu tiga agama mengklaim di situ semua tempat suci. Adapun Yahudi menganggap itu tanah perjanjian bagi mereka. Adapun Nasrani mengatakan bahwa itu akhir perjamuan Isa bin Maryam dengan mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan disitulah letak Isa disalib. Walaupun kita kaum muslimin tidak menganggap Isa disalib. Isa itu diangkat ke langit. Wa ma qatalu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diangkat ke langit. Itu keyakinan kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di Al-Quds, di sinilah Masjidil Aqsa, tempat awal dan akhir Rasul melakukan peristiwa spektakuler dalam sejarah Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit, berawal dari Masjidil Aqsa dan berakhir juga di Masjidil Aqsa, kemudian baru kembali ke Mekah. Kemudian juga tempat ini juga Palestina, Nabi SAW pernah mengimami di Baitul Maqdis para nabi. Rasul yang menjadi imam dan seluruh para nabi menjadi makmum di belakangnya, untuk menunjukkan bahwa estafet ajaran kenabian ditutup dengan kenabian Nabi SAW dan dinobatkan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bahkan di tempat ini pula turun banyak wahyu-wahyu langit. Di sini turun Taurat, turun Zabur, turun Injil, dan juga Suhuf. Artinya bahwa negeri Palestina itu tempat turunnya wahyu. Di sini juga tinggal Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Mihrabnya Zakaria di sini. Lahirnya Isa bin Maryam, lahirnya Ismail, lahirnya Ishak dan Yakub. Bahkan keajaiban Nabi Sulaiman ada di Palestina. Nabi yang ajaib Sulaiman, mampu menundukkan jin dan semua makhluk Allah tundukkan kepada Sulaiman. Keajaiban Sulaiman ada di Palestina. Bahkan kerajaan Daud, ma'ruf kerajaan Daud, dialah nabi pertama yang merangkap sebagai raja Bani Israel. Di mana kerajaannya? Di Palestina. Bahkan
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Lut alaihi salam hijrah ke negeri ini. Karena Ibrahim kan berasal dari Irak. Begitu juga Lut kemudian hijrah ke tanah Palestina. Bahkan para nabi dan rasul banyak diturunkan di Palestina, bukan hanya ratusan ribuan para nabi Bani Israel. Bahkan sebagian mereka dikubur di Palestina. Seperti Nabi Ibrahim dikubur di Palestina. Nabi Yakub asalnya di Mesir. Karena ketika kemudian Nabi Yusuf berada di Mesir, diboyong semua keluarganya. Tapi sebelum wafatnya dia berpesan ingin berziarah ke Palestina. Allah takdirkan meninggal di situ dan dikuburkan di situ. Nabi Allah Yusuf alaihi salam berwasiat agar jasadnya dibawa ke Mesir. Dan wasiatnya kemudian dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihi salam saat melakukan perjalanan membawa Bani Israel dari Mesir ke Palestina, membawa jasadnya Yusuf di situ dan dikuburkan di Palestina. Kemudian Nabi Daud, Zakaria, Yahya semua dikubur di Palestina dan banyak para nabi dikubur di situ. Bahkan tadi saya sudah katakan para malaikat berbondong-bondong mengepakkan sayapnya di tanah Palestina dan mendoakan kebaikan para penghuninya. Bahkan Masjidil Aqsa sendiri secara khusus satu di antara 3 tempat yang kalau kita berziarah ke situ berpahala. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan perjalanan dalam rangka beribadah, mencari pahala, kecuali ke 3 masjid saja. Dan di dunia hanya 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, dan 3 Masjid Nabawi. Bahkan kenapa kemudian Masjidil Aqsa itu disebut Al-Quds, tempat yang disucikan? Karena di antara doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam saat selesai membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman kan meminta 3 doa. Yang pertama, agar hukum dalam pemerintahannya sesuai dengan hukum Allah dan Allah kabulkan. Yang kedua, agar apa yang Allah anugerahkan kepadanya mampu menundukkan angin, awan, jin dan kekuasaan yang besar, tidak boleh diberikan kepada siapapun setelahnya dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali sholat, maka dia keluar dari masjid seperti bayi yang baru dilahirkan anaknya, keluar tanpa dosa. Kata Rasul, yang 2 sudah dikabulkan, dan yang ketiga mudah-mudahan aku berharap itu pula yang Allah kabulkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir zaman tanah Palestina adalah tempat di mana Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah akan memimpin kekuatan kaum muslimin. Ketika Rasul SAW mengatakan imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib, ketika imarah kekuasaan tegak di Baitul Maqdis, robohlah Yathrib. Maka ketika itu yang memimpin adalah Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, Muhammad ibn Abdullah. Bahkan nanti seluruh kaum muslimin akan berkumpul di situ untuk melawan orang-orang Yahudi, dan dari situlah terjadi perang yang disebut dengan Armageddon, yang Islam menyebutnya sebagai Malhamatul Kubra. Bahkan disinilah Isa bin Maryam turun di akhir zaman. Bahkan dekat Palestina ini pula yang sekarang disebut tanah Israel, Dajjal akan dibunuh di situ. Dan negeri Israel juga masih negeri Palestina. Itu kan caplokan saja. Artinya Dajjal turun juga di sini. Muncul di sini dan akan dibunuh pula di sini. Munculnya di Iran, Khurasan, dan akan terbunuh di Babil Lut. Kemudian juga
negeri Israel negeri Palestina ini berkumpulnya manusia di akhir zaman. Ketika Nabi SAW, dan ini tanda-tanda kiamat sebelum terjadi kiamat besar, ketika api muncul dari negeri Yaman Aden kemudian bersatu dengan api yang berkumpul di Hijaz, kemudian menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka di Syam, tepatnya di negeri Palestina. Mereka akan berkumpul di sini, dan kehancuran Yahudi di tangan kaum muslimin berawal dari Palestina. Bahkan disinilah kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sekilas secara global keutamaan Palestina. Bahkan bukan hanya negerinya para nabi, negeri Palestina ini, tapi juga negerinya para sahabat Nabi SAW. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar kemudian berusaha membuka negeri-negeri sampai ke Persia, akhirnya kemudian berhasil merebut Al-Quds dari tangan orang-orang Romawi. Maka banyak para sahabat yang kemudian setelah itu berbondong-bondong. Umar sendiri yang mengambil kunci Baitul Maqdis. Di sana ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sahabat yang dikatakan Nabi SAW aminu hadhil ummah, sahabat yang paling amanah di antara umat ini. Di sana ada Khalid ibn Walid. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Jenderal perang yang perang tidak pernah dikalahkan. Anas ibn Malik, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, satu di antara 7 sahabat yang disebut al-mukthiruna fil hadis. Di sana ada Mu'adz bin Jabal, sahabat meninggal di sana dan dikubur di sana, seperti Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali dijadikan hakim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat pembebasan Palestina, meninggal di Palestina dan dikubur di sana. Saddad ibn Aus, dia tinggal di Baitul Maqdis, kemudian meninggal pada kurun kekuasaan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Bahkan kuburannya dekat dengan Masjidil Aqsa. Kemudian Salami ibn Qaisar al-Hadrami radhiyallahu anhu, 2 dari sisi ibadah, 3 dari sisi peradaban ataupun budaya, dan 4 dari sisi sejarah. Itu semua ada mengait dengan kita kaum muslimin. Adapun dari sisi akidah, Palestina secara umum berabad-abad dikuasai kaum muslimin. Berabad-abad ikhwan, kaum muslimin itu menguasai negeri Palestina dari mulai Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itulah yang kemudian menerapkan hukum di negeri Palestina ini. Dari tahun 661 Masehi sampai kepada 750 Masehi, semua hukum yang berlaku di Palestina itu di bawah kekuasaan Sulaiman ibni Abdul Malik, satu di antara penguasa Umayyah. Kemudian Daulah Umayyah tumbang, naik Daulah Abbasiyah, dan Palestina masih di bawah hukum Islam, di bawah Daulah Abbasiyah dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun, anaknya Al-Mahdi, juga pernah berziarah ke Palestina. Kemudian terjadi pecah perang salib. Akhirnya kemudian dikuasai lagi oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi. Kemudian perangnya disebut Perang Hittin dan berhasil dikuasai kembali oleh kaum muslimin sampai kepada Daulah Al-Mamalik. Kemudian berakhir dengan Daulah Utsmaniyah atau dikenal dengan Turki Utsmani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita bahwa setelah kemudian Palestina masih berada di kekuasaan Turki Utsmani, ketika itu
semua Palestina itu beragama mayoritas Muslim. Hanya sedikitlah orang-orang Yahudi atau orang Nasrani itu, tidak banyak. Ya. Tetapi entah kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala, di masa Sultan Salim pertama berhasil kemudian merebut Palestina. Akhirnya selama 400 tahun Palestina masih di bawah Turki Utsmani kan. Tapi setelah meletus perang dunia pertama, tadi saya katakan di mukaddimah, Inggris yang memenangkan perang ini. Maka Inggris secara sepihak kemudian, karena waktu itu kan orang-orang Yahudi kebanyakan mereka tinggal di Eropa Timur kan. Dan luar biasanya orang Yahudi Allah berikan kecerdasan, sehingga mereka menjadi orang-orang cerdas di Eropa itu. Akhirnya kemudian sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena Inggris inilah yang kemudian membawa orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina. Disinilah mulai Palestina itu dicaplok negaranya sedikit demi sedikit, diletakkan orang-orang Yahudi, tanah-tanah kosong dibuat rumah-rumah orang Yahudi sedikit demi sedikit, akhirnya dikuasai sampai ketika Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman berkuasa, Nazi membunuh orang Yahudi Eropa, akhirnya mereka lari dan rata-rata mereka lari ke Palestina. Makanya jumlah populasi Yahudi makin banyak di zaman itu, sehingga membutuhkan tempat. Akhirnya bergeser sampai hari ini tinggal 15% tanah Palestina. Tetapi kalau setiap hari dicaplok habis lama-lama ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan menjelaskan secara dalil bagaimana negeri ini luar biasa. Satu, bahwa tadi saya katakan bahwa lokasi atau tempat di Palestina tempat yang diberkahi, dan itu disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah mengatakan yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Jadi ini tanah Palestina ini ada negeri yang disucikan, Masjidil Aqsa, Al-Quds dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, tanah yang disucikan, betul-betul disucikan dari kesyirikan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina ini yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang kalian karena takut musuh-musuh kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ucapan ini adalah ucapan Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi, tapi mereka harus melewati kota yang paling tua di dunia, namanya kota Ariha. Itu kota yang paling tua di dunia, itu Ariha. Di situ sudah ditempati orang-orang Arab, Kanaan dari turunan Syam ibn Nuh. Musa menjanjikan, kalau kalian berperang Allah menangkan, karena kalian di atas akidah yang benar. Tapi kalau kalian tidak mau malah mundur ke belakang, maka kalian akan rugi. Tapi apa jawaban Bani Israel? Mereka tidak mau perang. Mereka hanya mengejek nabinya dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, kalau kau ingin mengajak kami perang, tidak bisa. Pergi saja, ajak Tuhanmu berdua, kami duduk-duduk di sini nonton saja, katanya. Lihat pembangkangan Bani Israel. Kalau mereka mengikuti arahan Nabi Musa, maka mereka akan diberkahi. Tapi mereka justru membangkang nabinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tempat hijrahnya para nabi.
Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Ketika terjadi pembakaran kepada Ibrahim alaihi salam oleh Namrud, Ibrahim tidak bisa lagi berdakwah di negeri Babylon. Terpaksa dia harus hijrah. Maka tempat hijrah pertama mana? Palestina. Walaupun ketika Allah takdirkan ketika Ibrahim hijrah ke Palestina terjadi pacaklik hebat sehingga bermasalah soal ekonomi, makanya Ibrahim pergi ke Mesir. Tapi kemudian di Mesir dihadapkan dengan raja zalim, akhirnya balik lagi ke Palestina. Artinya ini tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Ketika kaum Lut alaihi salam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berlaku asusila, akhlak yang buruk yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya, homoseksual, lesbi dan yang semacamnya, belum lagi kesyirikan, penyimpangan, dosa-dosa besar. Akhirnya Allah azab kaum Sodom. Maka Lut pun meninggalkan Sodom, berangkat ke mana? Hijrah kembali ke Palestina dan menetap di Palestina. Kemudian juga yang keempat, Allah janjikan akan kemenangan. Tanah yang akan dijanjikan Allah kemenangan bagi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Isra ayat 7, "Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasau wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tatbira." Dan apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ini janji Allah Azza wa Jalla kepada kita kaum muslimin. Adapun kapan waktunya wallahu a'lam. Tapi ingat, janji Allah itu tidak mungkin tidak ditepati. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa tanah itu akan dimenangkan kaum muslimin. Ya, mungkin hari ini kaum muslimin tertindas di sana, tapi nanti satu hari akan datang janji Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kaum muslimin akan menghancurkan para Zionis Yahudi di sana. Karena mereka adalah kaum yang dengan tangan-tangan kotor mereka juga mereka sudah merubah-rubah kitab-kitab mereka. Yuharrifunal kalima am mawadi. Mereka merubah-rubah tangan mereka sehingga tidak berpegang kepada Taurat, berpegang pula kepada Talmud hari ini, yang sudah dirubah dengan berbagai macam tangan kotor mereka, yang sudah hilang kemurnian Taurat karena menjadi Talmud hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tadi saya sudah katakan bahwa 3 masjid yang boleh diniatkan untuk dituju dalam rangka ibadah hanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Dan kalau antum datang ke sana kemudian sholat, satu riwayat mengatakan sama dengan 500 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Satu riwayat sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Luar biasa. Jadi kalau kita 500 kali sholat di Masjid Muhajir atau 1000 kali sholat di Masjid Muhajirin ini, maka sama dengan sekali sholat di Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita niat ke sana hanya untuk sholat saja kemudian pulang, itu dosa kita habis, gugur semuanya, keluar seperti bayi yang dilahirkan. Makanya kalau antum ada biaya datang umrah, ya, kemudian transit di Palestina sana, asal jangan ke bom Israel saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Masjidil Aqsa adalah tanah perkumpulan dan juga penyebaran. Kelak di akhir zaman semua akan tinggal di situ, karena Rasul yang mengatakan ardul mahsyari wal mansyar, dia adalah tempat berkumpul dan tempat menyebar. Ketika terjadi kiamat, disitulah manusia berkumpul. Jadi ada mahsyar di akhirat, ada mahsyar di dunia.
Adapun negeri mahsyar di dunia, Syam, mencakup Palestina di dalamnya. Adapun padang mahsyar di akhirat, kelak semua manusia akan berkumpul di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaannya, tidak perlu saya jelaskan karena masih banyak pembahasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hari ini, bahkan sejak orang Yahudi ini tinggal di Palestina ini, kalau sekarang baru 1 abad kan, 100 tahun lah kurang lebih. Sejak kemudian Inggris meletakkan mereka di situ sampai hari ini. Tapi lihat kebengisan mereka, kebencian mereka kepada kaum muslimin luar biasa. Sebenarnya kita tidak heran kenapa orang-orang Yahudi itu dengki sekali, benci sekali kepada kaum muslimin, karena Quran sudah menjelaskan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 82 Allah katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya. Siapa mereka? Pertama orang-orang Yahudi, yang kedua orang-orang musyrik. Lihat, Al-Quran mendahulukan Yahudi baru musyrik, menunjukkan bahwa dahsyatnya permusuhan Yahudi itu lebih besar dibandingkan orang-orang penyembah berhala. Sewaktu Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dihadapkan dengan 10 kabilah Yahudi. Tapi yang paling besar 3, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi berkali-kali dan pengkhianatan. Bani Qunaiqah, mereka berkhianat dengan perjanjian piagam Madinah. Akhirnya kemudian merencanakan pembunuhan secara makar, tapi berakhir dengan penyerangan balik kaum muslimin. Akhirnya mereka terusir dari kota Madinah. Kemudian juga Bani Quraidah, mereka berkhianat dan mendukung perang Ahzab, bergabung dengan kaum musyrikin, sehingga Allah menangkan perang Ahzab. Dan Nabi SAW marah, kemudian mengumpulkan para sahabatnya, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah, kata Rasul. Serbu Bani Quraidah, kurang ajar mereka, mereka sudah berkhianat, dan jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah, kata Rasul. Kemudian Bani Nadir juga demikian. Bahkan Yahudi Khaybar berusaha meracuni Nabi SAW di tangan seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, dan berhasil, walaupun sedikit yang masuk racun ke tenggorokan Nabi, tapi sempat termakan, sehingga mempengaruhi di akhir hayatnya, baru pengaruh racunnya nampak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah tegas mengatakan, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Lihat, Allah dahulukan Yahudi kemudian Nasrani. Artinya permusuhan Yahudi kepada kita jauh lebih besar dibandingkan permusuhan Nasrani kepada kita. Makanya wajar kalau seandainya setiap hari minimalnya 17 kali kita mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita meminta kepada Allah agar kita tidak mengikuti kaum yang al-maghdub, kaum yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Dan kaum zalim yang disesatkan, maksudnya siapa? Nasrani. Hari-hari kita ini berdoa seperti itu dalam solat kita dan membaca surah Al-Fatihah 17 kali minimalnya, belum lagi solat sunnah. Menunjukkan apa dahsyatnya permusuhan, bahayanya mereka. Tapi apa kenyataannya kaum muslimin? Mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca. Justru kemudian mereka malah tasyabuh dengan mereka. Yang dikatakan Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum, kata Rasul. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal kurang, sehasta masih kurang, boleh jadi sedepak, sekilo, dan begitu seterusnya. Sampai kalaupun mereka, kata Rasul, masuk ke lubang biawak yang berkelok sekalipun, pastikan ikut di belakang. Mana izah kaum muslimin?
lisannya mencela Yahudi dan Nasrani, tapi tradisinya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Menang dari mana? Kita akan menang dari sisi mana nih kalau yang seperti ini? Kalau ibadah kita meniru mereka, muamalah kita meniru mereka, akhlak kita meniru mereka, tiba-tiba kita berangan-angan Islam ingin jaya, mimpi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yahudi ini ikhwan punya sejarah hitam yang panjang. Tidak ada lembaran putih sedikit pun dari Yahudi. Semua sejarah hitam dari zaman ke zaman. Karena mereka adalah kaum yang bukan hanya sekedar memusuhi para nabi dan rasul, bahkan membantai para nabi dan rasul. Mereka kaum yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit bumi, yang memberikan nikmat setiap hari kepada mereka. Mereka bisa tentang, bisa mencela Allah. Dan itu digambarkan di beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Kahf ayat 38. Allah mengatakan, walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dan sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak tertimpa keletihan. Allah mengatakan kami tidak tertimpa keletihan. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah letih katanya. Karena dimulai penciptaan langit dan bumi itu hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Inilah 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara berproses. Makanya orang Yahudi mengambil hari Sabtu sebagai hari sakral mereka. Kenapa? Karena ini hari istirahat Allah setelah Allah lelah letih menciptakan langit dan bumi. Allah bantah di sini, wa ma massana min lughub. Allah tidak tersentuh dengan keletihan. Kan kurang ajar. Masya Allah dibilang letih pula. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 181. Wa laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hari. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, maksudnya siapa? Yahudi. Sesungguhnya Allah itu miskin, kami kaya. Kurang ajar enggak? Masa mereka mengatakan Allah miskin, kami kaya? Maka Allah katakan kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakan azab yang kelak akan membakar kalian, neraka. Lihat bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Al-Maidah 64, Allah mengatakan yadullahi maglulah ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu katanya, ada rantainya. Ya. Tangan Allah terbelenggu kayak orang melakukan kriminal ditangkap polisi kemudian dirantai. Mereka mengatakan tangan Allah dibelenggu. Maka Allah mengatakan sebenarnya tangan-tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka umat yang dilaknat disebabkan apa yang mereka telah katakan. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Musa alaihi salam ketika diejek kehormatan oleh orang-orang Yahudi, dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, Bani Israel mereka berusaha untuk menghina diriku, merendahkan diriku. Tapi Allah mengatakan, ya Musa, jangan lagi dirimu, aku juga kena, kata Allah. Allah juga mengatakan aku juga kena. Tidak lepas daripada ucapan-ucapan orang-orang Yahudi yang kotor kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka berani kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berani kepada para nabi dan membunuh para nabi dan rasul, apalagi kita ini yang dalam Talmud mereka setiap sperma yang keluar dan bukan keturunan Yahudi itu sama dengan sperma binatang. Makanya wajar kalau Perdana Menterinya Yahudi mengatakan kemarin, kita bukan sedang memerangi manusia katanya, tapi kita sedang memerangi binatang katanya.
Jadi kita dianggap binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana lancangnya mereka kepada Nabi juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang utusan Allah kepada kalian tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian mendustakan atau kalian bunuh? Mereka adalah umat pendusta para nabi. Mereka adalah umat pembunuh para nabi. Sudah bukan ratusan ribuan para nabi mereka bantai. Bahkan lihat dalam surah Yasin, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 nabi yang dikirim langsung kepada sebuah desa, kemudian didustakan semuanya, 3-tiganya. Datang seorang laki-laki namanya Habibur Rahman, seorang penjahit, datang dari Aqsal Madinah, dari ujung kota, kemudian memperingatkan warga itu, ittabi'u, ikut kalian. Yang mereka orang-orang ikhlas dan tidak meminta balasan kepada kalian. Tapi apa akhir daripada Habibun Najjar ini? Bukan Habibur Rahman ya, Habibun Najjar. Mereka pun kemudian merajam sampai mati. Kemudian setelah itu 3 nabi dibantai. Bahkan satu hari mereka pernah membantai 70 nabi. Itu orang-orang Yahudi. Mereka para pembantai nabi. Jadi kita tidak heran kalau seandainya mereka sekarang membombardir kaum muslimin, membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, membunuh wanita-wanita yang tidak bersalah, bahkan kemudian menghancurkan kehormatan mereka, membunuh warga sivil yang tidak bersenjata, baik secara langsung dengan cara bom atau tidak secara langsung dengan dibuatnya mereka kelaparan, diputusnya pasokan listrik, pasokan air, pasokan makanan. Kalau warga Palestina mereka tidak mati dengan bom, maka lambat laun mereka akan mati dengan kelaparan. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka umat yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka adalah saudara dari kera-kera dan babi-babi. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 163 Allah mengatakan, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi sabti id ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyalah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari yang bukan hari Sabtu ikan-ikan itu datang kepada mereka. Demikianlah kami coba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik, akhirnya mereka melanggar hari Sabtu, mengambil ikan yang tidak boleh mereka ambil di hari itu, dan Allah mengatakan kunu kiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Dan Yahudi adalah sahibul kiradata wal hanazir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan lagi cerita hari ini atau orang-orang Yahudi lah yang di zaman Nabi. Mereka tahu kebenaran bahwa Nabi SAW itu seorang Nabi berdasarkan kitab yang mereka baca dan berdasarkan alamat dan ciri-ciri mereka sudah ketahui dari zaman ke zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul seperti mengenal anak-anak mereka. Tapi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang pemimpin Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab datang bersama saudaranya Yasir. Kemudian mengatakan, ayo kita intip Nabi yang baru datang di Kuba itu. Betul nggak dia seorang Nabi? Dari pagi sampai malam pemimpin Yahudi Huyai ibn Akhtab dan Yasir ini memperhatikan ciri-cirinya, gerak-geriknya, muamalahnya, akhlaknya. Rupanya 100% cocok bahwa dia Nabi. Sehingga Yasir mengatakan kepada Huyai ibn Akhtab, ya Huyai, huwa, apakah dia itu? Apakah dia itu? Maksudnya apakah dia Nabi? Kata Huyai, ya, dia itu orangnya. Kata Yasir, apakah kita harus ikut dia? Kata Huyai ibn Akhtab, la, tidak, katanya. Selama aku masih hidup, aku akan jadi musuh dia selamanya, katanya.
Ini kan aneh, mereka itu menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di atas kebenaran, mengakui dia seorang nabi. Sudah mereka uji dengan berbagai macam pertanyaan. Datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, kami akan berikan beberapa soalan dan tidak bisa dijawab kecuali seorang nabi." Mulailah bertanya soal ruh, makanan pertama ahli sorga. Bertanya soal kenapa anak mirip dengan orang tuanya. Bertanya soal Dzulqarnain, bertanya soal Ashabul Kahfi, macam-macam. Sampai Allah turunkan ayat menjawab seluruh soalan mereka, dan semuanya benar, tidak ada yang salah. Harusnya mereka beriman kan? Mereka sendiri yang memulai dengan pertanyaan itu. Tapi setelah dijawab tetap aja mereka kufur. Itulah orang-orang Yahudi. Oke, jangan cerita di zaman Nabi, di zaman dulu kakek buyut moyang mereka Bani Israel, mereka menentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika kemudian mereka dibawa oleh Nabi Musa karena mereka ingin supaya jangan murtad seperti kaumnya menyembah patung anak sapi, diperdengarkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah mereka di Bukit Saida. Tiba-tiba kemudian mereka diperdengarkan, mereka tidak mau. Mereka ingin melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Mereka mengancam Nabi Musa dan mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kau tampakkan Tuhanmu, katanya. Luar biasa Bani Israel. Sama nabinya apa gak kurang ajar? Nabi Musa tidak sanggup memandang Allah. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Arini, tampakkan wajahmu ya Rabb," Allah tidak tolak, tapi Allah mengatakan, "Walakin dzur ilal jabal fa in istaqarra makana fasawfa tarani." Kau lihat tuh gunung batu itu wahai Musa. Kalau seandainya aku tampakkan diriku kepada gunung-gunung itu tidak bergeming dan tidak hancur, fasawfa tarani, kau akan melihat aku. Ketika Allah mulai menampakkan sedikit, tiba-tiba gunung hancur, Musa terpental pingsan. Ketika kemudian dia terbangun dan siuman mengatakan, "Tubtu ilaika ya Rabb," aku bertobat kepadamu. Aku tidak akan hendak meminta supaya wajahmu ditampakkan. Musa tidak sanggup. Ini Bani Israel pula mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Itu tidak lain karena kebodohan mereka, pembangkangan mereka kepada para nabi. Ketika mereka berada di Ardut Teh, bayangkan mereka tersesat 40 tahun di padang pasir. Tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Akhirnya mereka kelaparan, datang kepada Musa, "Ya Musa, kami kelaparan." Maka Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, turun dari langit manna dan salwa, makanan lezat dari langit, tinggal makan, tidak ada masak-masak lagi. Tiba-tiba mereka mengatakan, "Lan nasbirolaka hatta lan nasbirolaka," katanya, "kami tidak sabar kepadamu wahai Musa dengan makanan ini," katanya. "Cobalah Musa datangkan kepada kami bawang-bawangan, sayur-sayuran, kacang-kacangan," katanya. Maka Musa marah, "Kalau itu yang kau cari-cari di tempat sana banyak, kenapa mesti minta ke langit?" katanya. Itu kan kurang ajar mereka. Ketika kemudian juga ada kisah, ada orang kaya mati orang kaya ini yang bunuh anak angkatnya yang merupakan ponaannya karena ingin mengambil hartanya. Hampir perang dua kabilah. Datang mereka kepada Musa, "Wahai Musa, singkapkan siapa pembunuhnya." Maka Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Syaratnya, kalau saya ingin tahu siapa pembunuhnya, aku kasih tahu. Tapi ini perintah Allah, sembelih 1 ekor sapi betina. Mereka sembelih, tidak banyak tanya cemana warnanya, cemana usianya, sudah dipekerjakan atau tidak. Makin dipersulit. Makanya kenapa Nabi SAW mengingatkan, "Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kebanyakan hancurnya umat sebelum kalian, terlampau banyak persoalan yang mereka tanyakan kepada para nabi mereka yang tidak ada faedahnya dan menyelisih nabi-nabi mereka. Makanya akhirnya kemudian mereka pun dipersulit kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang Yahudi itu punya hati yang keras, ikhwan. Mereka hatinya keras, sekeras-kerasnya, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Dan itu Allah gambarkan dalam Al-Baqarah 74 kan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian setelah itu
Setelah mereka menyaksikan, loh bayangkan, Musa membongkar siapa pembunuhnya. Harusnya mereka itu makin sadar kan, makin keras hatinya. Bahkan Allah mengatakan kemudian mengeraslah hati mereka, bahkan lebih keras dibandingkan batu lagi. Makanya wajar kalau orang Yahudi tidak punya rahmat, ikhwan. Kasih sayangnya sudah tercabut. Kalau mereka membunuh bayi itu biasa bagi mereka. Membunuh anak-anak, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, orang tua yang sudah renta, wanita-wanita yang tidak berdaya, mereka membom, mereka berusaha untuk membunuh. Bagi mereka biasa. Keras hati orang Yahudi ini, tidak ada rahmat sama sekali. Itu pula yang menjadikan orang-orang Yahudi di zaman Rasul susah dapat hidayah. Sampai Rasul wafat, kurang dari 10 orang yang masuk Islam. Bisa dihitung dengan jari. Beda dengan orang Nasrani, Nejron semua masuk Islam, ya, karena keras hati mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah umat yang paling hasad. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 109-nya, wadda katsiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Kebanyakan Yahudi menghendaki kalian murtad dari agama kalian setelah datang keimanan kepada kalian, kuffaran hasadan, karena kekufuran dan hasad yang kuat mereka kepada kaum muslimin. Kenapa mereka hasad? Karena Nabi yang dinanti-nanti ratusan tahun di Madinah itu, mereka anggap Nabi itu datang dari Bani Israel, muncul pula dari Bani Ismail, nabinya orang Arab. Hasad mereka, tidak mau mengakui Nabi kita Muhammad SAW. Makanya selamanya orang-orang Yahudi tidak akan mengakui kerasulan Nabi kita, sebagaimana mereka tidak akan mengakui Isa bin Maryam sebagai nabinya orang-orang Nasrani. Lihat di sinagog, tempat ibadahnya Yahudi, tidak ada di situ yang namanya Injil. Tapi kalau di gereja, di situ ada Taurat dan Injil, dan mereka menamakan perjanjian lama dan baru. Makanya orang Nasrani benci dengan Yahudi. Mereka mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui Isa. Maka kita pun sama mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui Nabi kita. Dan kita kafirkan juga Nasrani karena Nasrani juga tidak mengakui Nabi kita, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa begitulah kebengisan orang-orang Yahudi. Maka kita sebagai kaum muslimin melihat saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini dibantai habis-habisan, sudah sepekan lebih. Berita terus, macam-macam berita sampai kepada kita, sampai sudah sekian ribu lah jiwa yang melayang gitu. Belum lagi yang terluka. Nah, sekarang kemudian bantuan dari luar pun susah masuk. Bantuan medis yang sangat dihajatkan, obat-obatan medis susah masuk. Belum lagi yang vital seperti minuman dan makanan susah masuk. Berusaha diblokir karena memang posisi Palestina ini memang ditingker gitu ya. Mereka tengah-tengah mau keluar dari mana? Mereka tidak bisa keluar. Satu-satunya mungkin ke Mesir. Tapi Mesir juga perbatasan, jalur Gaza itu juga masih daerahnya orang-orang Israel, bisa dibom juga nantinya kan. Jadi kondisi mereka itu terkurung di situ. Sehingga kalau hari-hari dibom apa nggak habis manusia di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sebagai kepedulian kita ikhwatu fiddin, bagaimanapun Nabi SAW mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Ikatan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang mengikat satu dengan yang lain. Bahkan Rasul mengatakan mathalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaqqa minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal hamd wal humma, kata Rasul. Permisalan kaum muslimin dalam bersikap saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu jasad. Kalau ada tangan kita sakit, bukan tangan aja yang sakit, satu badan mungkin kita tidak bisa tidur, bahkan boleh jadi demam. Artinya kalau saudara-saudara kita kelaparan, kita pun ikut kelaparan di sini. Kalau saudara-saudara kita sakit mengerung karena akibat luka, tembakan, bombardi dan begitu seterusnya, harusnya kita pun merasakan yang sama dengan mereka. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, minimalnya dengan doa di waktu-waktu mustajab. Di waktu-waktu mustajab. Karena orang Palestina bisa hidup itu
hanya karena pertolongan Allah, ikhwan. Secara logika mereka susah hidup. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentu mereka sudah mati di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Rasul, al-mu'min mir'atu akhi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Seorang mukminlah cerminan bagi saudaranya. Jika dia melihat satu aib pada saudaranya, maka kita berusaha untuk menutupinya. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan saudara kita di sana dan Allah menjaga mereka. Nasarahumullah, ayyadahumullah, hafidhahumullah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur lil muslimina fi Palestin. Mudah-mudahan ini yang bisa sampaikan dan bisa menjadi pencerahan supaya kita tidak pernah lupa dengan negeri yang sangat diberkahi. Sampai Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran, wattini wazzaitun. Apa makna zaitun? Makna zaitun itu Al-Quds, negeri Palestina. Allah jadikan sumpah supaya kita tidak lupa dengan sejarah mereka. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.